flyover Simpang Jomin. Pin depannya Bandara Kertajati ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Wibisono di channel yang sama teman-teman. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan melakukan perjalanan solo touring teman-teman. Saya mau ikut meramaikan arus mudik Lebaran 2026. Posisi saya kali ini saya baru sampai di Pasar Tambelang ya teman-teman. Kenapa saya lewat Tambelang? Karena saya ingin menghindari kepadatan lalu lintas yang ada di sepanjang Jalan Raya Bekasi sampai dengan Cikarang ya teman-teman. Dikarenakan juga rumah saya tuh berada di Bekasi bagian utara teman-teman. Kita udah sampai di Tugu Makmur Tambelang teman-teman. Hari ini kita akan mencoba solo touring motoran. Ini konten motor pertama saya untuk jarak jauh ya teman-teman. Kita mau meramaikan suasana arus mudik Lebaran 2026 nih teman-teman. Walaupun saya di tahun ini tuh nggak mudik ya, dikarenakan ada keperluan. Akhirnya saya daripada libur bengong-bengong di rumah, saya mau solo touring, jalan-jalan aja, sama mencoba sejauh mana kemampuan saya untuk solo touring ya. Dikarenakan ini adalah pertama kalinya saya tuh touring jarak jauh lagi nih, setelah berapa belas tahun tuh nggak touring menggunakan motor ya. Udah hampir sekitar 20 tahun kali ya, 15 sampai 20 tahun tuh nggak pernah touring jarak jauh lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di pertigaan Pilar nih teman-teman. Di pertigaan Pilar ini kita ambil arah ke kiri menuju ke arah Kerawang ya. Dan kita posisinya udah di jalur Jalan Raya Pantura Kabupaten Bekasi nih teman-teman. Jalan nasional. Tepatnya di daerah Pilar Cikarang. Kondisi lalu lintas untuk siang ini jam 11 siang tuh rame ya. Di samping juga masih banyak karyawan-karyawan yang kerja di kawasan industri, itu masih banyak yang masuk ya. Juga udah banyak juga tuh pemudik-pemudik yang menggunakan sepeda motor tuh, seperti di depan tuh biasanya yang motor-motor membawa kardus itu biasanya pemudik ya. Sebelah kanan kita tuh stasiun Lemah Abang tuh teman-teman. Kalau ke arah kanan sana tuh ke arah kawasan industri Jababeka.
kawasan industri lah, Egypt, kawasan industri Lipo, Jababeka, itu beloknya ke kanan teman-teman. Setelah memasuki daerah Rengas Bandung, kondisi lalu lintas nih agak sedikit lengang nih teman-teman daripada tadi di daerah Lemah Abang ya. Untuk kendaraan tuh masih banyak didominasi sama truk-truk ekspedisi ya, karena mungkin ini hari terakhirnya pabrik-pabrik beroperasi ya, sebelum libur musim libur lebaran nanti. Karena di pabrik-pabrik tuh mereka tuh nggak banyak yang nggak ikut yang namanya cuti bersama ya. Barusan tuh bajai mudik menggunakan bajai, mantap juga. Berapa hari dia, nggak sampai berhari-hari, paling lebih lama gitu paling dari motor, karena kan pasti banyak berhentinya lah. Sama sih kalau motor juga pasti banyak berhentinya daripada ininya, apalagi itu berkendaranya tuh siang hari kayak gini, waduh panas banget pasti ya. Untuk kecepatan tuh nggak usah kenceng-kenceng, yang penting nggak terlalu pelan, nggak terlalu kenceng lah. 60-70 itu sedang teman-teman. Ingat kondisi lalu lintas siang hari ini nih ramai lancar sini, walaupun sedikit padat tapi lancar ini sih, masih bisa dipacu dengan kecepatan tuh sekitar 50-60 km per jam ya. Kita udah masuk di perbatasan Kabupaten Karawang. Di kiri kita tuh ada tugu perbatasannya, gapura perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang teman-teman. Setelah masuk daerah Karawang nih kayaknya sih tersendat di lampu merah Tanjung Pura nih teman-teman. Kita melintasi kali Citarum, Sungai Citarum nih. Nah ini kita udah sampai di Tanjung Pura nih, lampu merah Tanjung Pura nih. Kalau untuk yang ke arah Cikampek tuh, ke jalur lingkar Karawang tuh masih lampu merah yang satu lagi teman-teman, bukan lampu merah yang ini nih. Kalau ini nih ke arah kiri tuh ke arah Rengas Dengklok atau ke arah Muara Gembong juga bisa lewat situ sih, cuman jauh banget kalau Muara Gembong. Nah di lampu merah yang ini kita belok ke kiri menuju ke jalur lingkar Karawang Tanjung Pura. Kalau lurus ke arah sana tuh ke arah Karawang kota ya. Mudah-mudahan nggak terlalu untuk jalannya juga nggak terlalu rusak kayak waktu itu tuh udah. Sebab beberapa bulan lalu jalan di Pantura tuh pas saya mudik akhir tahun kemarin tuh, saya nyoba lewat Pantura tuh jalannya kacau banget, banyak lubangnya dalam-dalam banget dah. Nggak tahu untuk yang musim mudik lebaran kali ini nih apakah sudah ada perbaikan atau belum.
Kita lihat aja nanti ya. Suasana lalu lintas saat ini ramai juga tuh, banyak lesehan-lesehan untuk tempat beristirahat. Kalau saya rasa sih banyak pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 tuh pada ngambil jalur Pantura Kerawang, karena jalan tol tuh macet banget tuh. Padahal udah diberlakukan one way ya, tapi tetap namanya lalu lintas mudik tuh dari dulu tuh nggak pernah nggak macet, pasti macet. Apalagi ini nih kayaknya sih nanti malam tuh adalah puncak arus mudik Lebaran, karena ada sebagian masyarakat tuh yang melaksanakan sholat Idul Fitri itu di tanggal 20. Nah, sedangkan kalau mengikuti pemerintah tuh belum ditetapkan ya. Ada yang bilang tanggal 20 atau tanggal 21 besok. Ya kita ikutin aja nanti pengumuman dari pemerintah, sidang isbatnya seperti apa hasilnya ya. Menjelang keluar dari ini jalur lingkar Kerawang nih menuju ke arah Kerawang Timur, Kelari itu macet banget nih. Gak tahu macetnya sampai mana, kayaknya sih sampai terminal Kelari biasanya sih itu titik kemacetannya. Nah ini kita belok ke arah kiri nih. Nah di sini nih macet nih. Kalau ke kanan tuh ke arah Kerawang Kota. Mungkin macet di sana tuh karena yang mau ke kanan tuh dialihkan ke kiri dulu, dibuang ke kiri dulu lalu lintasnya ya. Jadinya di putaran arah sini nih tuh terdapat antrian yang lumayan nih, macet. Karena yang mau belok ke kanan tuh ke arah Karawang Kota dibuang belok kiri dulu. Ini kita udah sampai di daerah Kosambi nih teman-teman. Berarti sebentar lagi tuh udah mau masuk Cikampek. Simpang Jomin ya, kurang lebih berapa kilo, 4 sampai 5 kilo lagi kayaknya sih ini. Oh ada mudik bawa bak, naik bak terbuka. Wih, supa bapak kencang juga bawanya. Emang kita yang pelan bawanya ya kan. Memang kita aja yang pelan bawa motornya. 60-70 dari tadi. Walaupun sudah nggak terlalu rusak jalannya nih, tapi masih ada 1 atau 2 lubang ya. Jadi harap berhati-hati aja untuk teman-teman semua yang melintasi jalan raya Pantura Cikampek nih. Kita udah masuk daerah Cikampek nih teman-teman. Masih kendaraan tuh masih cenderung ramai lancar, tapi banyak juga plat B tuh yang pada lewat jalur arteri ya, nggak lewat tol, karena lewat jalur tol tuh macet kayaknya sih.
depan ini nih kayaknya nih pertigaan yang mau masuk gerbang tol Dawuan nih, ke kanan ini nih. Tadi berarti saya salah, bukan sekitar 5 kilo. Kalau baru sampai sini mah masih lumayan, tapi ini udah masuk Cikampek sini, udah masuk Dawuan nih. Namanya apa nih? Mall Cikampek sebelah kiri kita tuh. Sekarang tuh jam 12, kita baru sampai Cikampek. Kita mau kemana ini hari ya? Ya pokoknya jalan-jalan aja, touring, ngukur aspal. Ya kalau capek kita istirahat atau tektok aja pulang, gitu aja udah. Namanya juga jalan-jalan, touring, solo touring. Setelah kita ngecek baterai tuh masih lumayan, gak tau ya, masih 45%. Saya kira udah habis tadi. Ini kita udah masuk Cikampek ya, Jogja Cikampek depan. Wes ada mobil. Nah, kita balap dulu. Jogja Cikampek nih. Jam 12.02 kita udah sampai Cikampek. Wih, jalannya halus, nggak kayak tadinya nih. Tadinya mah aduh geradakan banget. Flyover Cikampek nih. Kayaknya tuh flyover stasiun Cikampek apa bukan ya? Pasar Cikampek sih bawahnya sih itu. Akhirnya kita sampai di flyover Simpang Jomin. Selamat datang di Pantura sesungguhnya, Pantura Subang Indramayu. Ramai juga yang lewat Pantura ternyata. Kirain sepi ya, nggak taunya rame juga teman-teman nih yang lewat apa, pemudik yang melalui jalur Pantura tuh lumayan rame banget malah. Didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4 nih. Nah ini kalau ke kanan nih itu ke arah Cikampek nih. Nah kemacetan ini nih karena bis-bis akap tuh, bis-bis besar tuh yang ke arah Jakarta tuh pada dialihkan menuju jalan arteri ya. Karena di jalur tol tuh digunakan untuk sistem one way atau sistem satu arah teman-teman. Nah, di sini juga masih ada lubang biar nggak banyak juga. Welcome di Pantura, selamat datang di Pantura teman-teman nih. Jalur Pantura yang sebenarnya nih. Antrian kendaraan dari arah timur nih, dikarenakan jalur tol tuh dipakai buat sistem satu arah menuju dari arah barat ke arah timur ya. Udah bis-bis malam pada lewat sini banyak kan tuh. Yang biasanya mereka lewat tol tadi lewat jalur arteri Pantura lagi ya. Nostalgia, mantap lah.
jam 12.07 nyampe di jalur Pantura Cikampek. Mudah-mudahan tuh jalurnya nggak sebrutal pada waktu mudik akhir tahun kemarin ya, yang lubangnya tuh banyak banget dan lumayan lebar-lebar lubangnya tuh. Mudah-mudahan di musim mudik lebaran nih nggak terlalu rusak kayak kemarin lah. Ini jalannya tuh nggak terlalu kacau kayak waktu saya mudik akhir tahun kemarin ya. Alhamdulillah nih, berarti ada perbaikan nih pas mau lebaran kemarin. Kita udah sampai di mana nih ya? Nah ini nih apa, Cikalong 1. Nah kalau ke kiri tuh bisa ke arah Cilamaya. Nah kalau kita ke kiri terus sana tuh bisa, kalau mau ke Jakarta lewat jalur alternatif tuh bisa teman-teman, ke arah Jabodetabek tuh. Seumpama nih kalau misalnya simpang Jomin ini nanti padat pas di arus balik, teman-teman mau lewat arah Cilamaya tuh bisa lewat jalan sisi utaranya Jawa Barat, pinggir laut malah itu mah. Nggak terlalu rusak kayak waktu akhir tahun kemarin nih. Udah pada dibenerin juga. Nah ini di depan nih adalah perbatasan Kabupaten Karawang sama Kabupaten Subang, tapi Subangnya Subang Pantura ya. Subang tuh ada yang Subang Selatan tuh yang ke arah Lembang tuh Subang Utara sebelah selatan. Kalau ini nih Subang Utara nih, perbatasan sama Karawang. Tuh di depan itu tuh gapura perbatasannya. Sebelah kanan dan kiri itu batasan Kabupaten Subang sama Kabupaten Karawang teman-teman. Nah ini kita udah masuk di Kabupaten Subang. Kalau dulu terkenalnya daerah sini nih apa ya, Sukamandi, karena banyak rest area gitu untuk bis malam tuh banyak di daerah sini nih. Dari tadi tuh ini apa, bau kayak bau sampah atau kotoran kucing gitu di daerah sini. Untuk BBM masih full ya. Tadi ngisi di daerah Tambelang tuh 55.000, dan sampai di daerah Subang ini belum ngisi BBM lagi nih teman-teman, dan kondisinya masih full.
Setelah memasuki Pantura tuh kendaraan bisa dipacu hingga 70 km per jam ya, karena kondisi lalu lintasnya yang nggak terlalu ramai sih ini. Mungkin pemudik-pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 tuh pada berangkatnya tuh biasanya tuh malam sih atau sore hari untuk menghindari panas, cuaca panas yang ada di Pantura tuh, karena emang panas banget nih cuacanya nih. Walaupun awannya tuh sedikit teduh ya, agak mendung-mendung tipis gitu, tapi cuacanya tuh suhunya lumayan lah panas. Walaupun nggak semuanya halus tuh masih ada beberapa lubang tuh, paling nggak untuk sekarang nih jalanan di Pantura nih cukup bagus ya. Di musim mudik lebaran nih cukup bagus lah, daripada sekitar 3 bulan yang lalu tuh aduh berantakan, masih banyak banget lubangnya waktu pas saya lewat sini akhir tahun itu tuh, akhir tahun 2025 tuh. Sejauh ini sih jalanannya halus ya, enak lah buat berkendara. Kendaraan juga bisa dipacu sampai dengan 80 km per jam. Ya pokoknya nggak terlalu rusak sih, enak kalau berkendara. Jalanan kayak gini tuh halus gitu, enak deh pokoknya. Sawah hamparan padi luas banget ya. Udah sampai di Pasar Sukamandi jam 12.30 nih. Berangkat tadi dari Babelan itu jam 10 lewat sih, berarti 2,5 jam ya baru sampai Sukamandi ini. Nah ini kita ketemu bis Bumel warga baru, masih beroperasi loh, udah lama banget itu, bis legend. Dapat tempat ngeres yang enak, yang bisa sekalian sholat gitu, yang adem, agak adem lah, jangan terlalu panas-panas banget, cuacanya panas banget. Sambil nyari-nyari tempat istirahat nih. Ini kita udah sampai di Pamanukan nih, bentar lagi berarti lewat flyover Pemanukan nih.
Oke teman-teman, setelah kita beristirahat kurang lebih 1 jam teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang jam 1.57 teman-teman. Posisi sekarang masih di daerah Ciasem ya. Udah lewat sih Pemanukan. Daerah Pemanukan masih posisinya nih. Kita setelah istirahat tadi saya putuskan untuk motoran ke arah Kadipaten aja, Majalengka, dan nanti kita muter balik ke arah Bekasi lewat Sumedang lalu lewat Jalan Cagak teman-teman ya. Seperti ini untuk suasana dan kondisi arus mudik yang ada di Panturan emang bener-bener di sore hari ya, siang menjelang sore itu pemotor udah mulai masuk di Pantura ya teman-teman. Banyak sekali pemotor pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 tuh udah mulai banyak nih, gak kayak tadi. Mungkin kalau tadi itu karena jam-jam 12 tuh masih pada istirahat di daerah Cikampek, daerah Karawang, jadinya nggak terlalu rame ya di Pantura. Tapi setelah jam 2 nih rame banget di Pantura nih. Di daerah Pemanukan tuh rame sekali ya. Untuk jalannya tuh sekarang udah nggak terlalu rusak kayak waktu itu, udah agak bagus sih ini. Sekitar 1,5 jam lagi kita sampai di daerah Majalengka, yaitu ke Pasar Kadipaten. Lalu kita akan ngambil ke arah Sumedang. Semoga aja di daerah Jalan Cagaknya tuh nggak kemalaman ya, karena penerangan lampu kendaraan yang saya pakai tuh masih standar ya, belum ditambah sama lampu LED lagi atau lampu tembak. Jadi ya mudah-mudahan nggak terlalu malam sampai sana. Ini biasanya kalau udah banyak orang-orang yang pada ngambilin duit di jalan tuh udah mau masuk jembatan Cisewo nih. Tapi juga ini tuh aduh malah membahayakan orang lain sih kalau saya bilang nih, orang-orang ini nih. Membahayakan orang lain. Karena nggak seberapa ininya, dapatnya nggak seberapa, tapi membahayakan diri sendiri sama orang lain kalau saya bilang. Depan sana tuh jembatan Cisewo. Tapi biasanya tuh kalau nggak musim mudik lebaran tuh nggak rame kayak gini yang nyapuin duit di jalanan ya. Biasanya cuman di sekitar jembatan aja sih, jembatan Cisewo ini nih. Tapi berhubung ini musim mudik lebaran, jadinya tuh orang pada ngumpul di sini banyak banget.
Ya ampun. Ih, kalau ngasih giliran gak dikasih, mobilnya yang disapu baret-baret dah tuh. Dengan nggak usah dikasih sekalian sih. Yes, kita udah sampai di daerah Sukra, Indramayu nih teman-teman. Kita sudah memasuki daerah Pasar Patrol nih teman-teman. Di depan lagi Polsek Patrol tuh di sebelah kiri tadi itu. RS Mitra Plumblon Patrol. Untuk kendaraan masih bisa dipacu di atas 70 km per jam ya teman-teman. Banyak bis dari arah timur tuh, bis pariwisata tuh pada lewat Pantura. Bis malam juga lewat Pantura. Pokoknya dari arah timur tuh lalu lintas kendaraan tuh dialihkan lewat Pantura teman-teman, karena di jalan tol Trans Jawa tuh mulai dari Cikampek, Kerawang Cikampek sampai dengan kilometer kurang lebih di Kanci kayaknya baru itu tuh ada penutupan jalan tuh ya, atau jadi one way. Kita udah sampai di daerah Eretan Indramayu nih. Di sebelah kiri kita tuh udah pantai teman-teman tuh. Sepanjang jalan ini tuh pantai Pantura, pantai utara Jawa tuh. Yang namanya Pantura tuh ini pantai utara Jawa nih, Jawa Barat, tapi masih daerah Eretan Indramayu ya. Di sepanjang Eretan tuh masih banyak ini nih, banyak apa, tempat istirahat. Karena emang di sini sih di samping di pinggir pantai juga daerahnya tuh emang cocok buat tempat istirahat sih. Nah, di kiri kita tuh sebelah sono laut itu tuh. Pantura semakin malam tuh semakin rame teman-teman. Semakin sore tuh semakin rame. Samping kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang menghindari macetan di jalur tol tuh pada ngambil daerah sini nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Perjalanan ke Majalengka masih lumayan jauh, sekitar 1,5 jam lagi teman-teman. Kita lewatnya nanti lewat jalan yang ke arah Bandara Kertajati aja biar lebih cepat daripada kita lewat Palimanan ya. Kalau kita lewat Palimanan tuh kayaknya muter banget ya, jauh banget sih. Sekarang jam 14.31, jam 2 lewat setengah 3 lah, kurang lebih jam 4 nanti kita sampai di daerah Majalengka, Kadipaten.
Kita istirahat lagi nanti di daerah Majalengka aja lah, di daerah Kadipaten tuh. Klaksonnya masih standar, lampunya masih standar. Oh, sini juga jadi pelabuhan perahu nelayan tuh. Daerah apa ini namanya? Eretan Wetan, masih di daerah Eretan ini, Eretan Wetan juga. Tapi karena di sini juga terdapat pasar ya, ya agak ramai juga suasana lalu lintasnya. Di samping warga lokal tuh pada keluar ke pasar. Aduh. Kalau mudik pakai 2 tak tuh kira-kira berapa liter bensinnya ya, sampai kampungnya? Mantep lah. Bau ini kayak sampah-sampah ikan tuh, ikan-ikan pada mati. Oke, kita lanjut dulu. Kalau di Pantura tuh nggak usah khawatir ya, di jalur Pantura tuh banyak banget SPBU, karena dia kan jalan nasional, udah pasti banyak SPBU yang beroperasi di daerah di jalur Pantura ini teman-teman. Oke, kita sampai di Losarang teman-teman. Nah, kita nanti di pertigaan depan sana kita akan belok ke kanan ke arah Jatibarang. Nah, kita nggak lewat Indramayu Kota. Bumpy, jalannya bumpy di sini. Sneglos. Sini juga bis malam tuh pada istirahat di sini tuh banyak sekarang. Karena masih mudik lebaran ya. Dari arah timur Damri, jalur Pantura. Itu Jakarta Agramas, Jakarta Pekalongan.
pakai sepeda itu sebelah kiri. Mudik apa cuman goes biasa ya? Kayaknya mudik dah itu deh. Kalau hobi itu, orang udah hobi tuh keren lah. Mudik naik sepeda loh, asik banget. Kayak tadi tuh mudik naik motor 2 tak RX King, mantep kan. Orang tuh kalau udah hobi tuh nggak ada kata mahal. Termasuk motoran juga termasuk hobi ya. Mau sejauh apapun kalau udah hobi tuh nggak ada istilah kata capek. Sekarang tuh udah jam 3 kurang seperempat, jam 2.44 nih. Makin sore makin rame kayaknya nih. Dan ini tuh kayaknya puncak arus mudik tuh hari ini tuh, karena besok tuh udah mulai ada yang takbiran nih. Atau hari ini adalah hari kerja terakhir untuk perusahaan-perusahaan yang tidak ikut cuti bersama, khususnya paling kayaknya di kawasan industri dah tuh. Oke, kanan kosong. Bensinnya baru berkurang 2 bar teman-teman. Dari Tamblang sampai dengan daerah mana ini udah nih, Indramayunya ya. Tadi terakhir lihat pelang tuh Losarang ya. Lumayan jauh kalau Losarang tuh, hampir 200 kilo. Dari ngisi bensin di Tamblang tuh hampir ya sekitar 170 kilo lah sampai Losarang tuh. Dan bensin baru berkurang, BBM-nya baru berkurang 2 bar ya. Lumayan irit juga ini PCX nih. Mungkin nanti ngisi lagi di daerah Kadipaten ya, Majalengka ya. Kadipaten tuh masuknya Sumedang apa ini ya? Sumedang apa Majalengka? Banget nih aspalnya, nggak kayak waktu kemarin weh. Halus asalnya, nggak kayak 3 bulan yang lalu pas saya mudik akhir tahun. Ini enak asli aspalnya nih, baru dibenerin kayaknya sih.
Nah, di pertigaan ini nih kita belok ke kanan ya teman-teman ya. Kalau kita lurus ke sana ke arah Indramayu Kota teman-teman. Ke arah Karang Ampel, Indramayu Kota. Nah, ini kita ambil ke arah kanan teman-teman. Nah, nanti kita tinggal nyari pertigaan yang ke arah apa tuh namanya tuh, Bandara Kertajati. Pantura akhirnya setelah sekitar 15 tahun lebih lah baru merasakan vibes mudik naik motor lagi. Enak emang mudik naik motor tuh. Tapi di umur yang udah kepala 4 ini termaksudnya pantat cepet pegel. Pinggang tuh cepet pegel, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh bisa berkendara 5 jam nonstop, kalau sekarang kayaknya 3 jam sekali tuh harus istirahat. Itu udah maksain kayaknya, nggak kayak tadi. Kalau tadinya tuh sekitar 15 tahun yang lalu tuh enak banget ya. 5 jam baru istirahat. Kalau sekarang sih karena umur udah kepala 4 lebih, jadi ya 3 jam itu udah termasuk maksain. Udah apa sih, pegel. 3 jam tuh udah harus istirahat. Di samping ngademin mesin juga, ngademin pinggang juga. Ya pokoknya ya udah banyak dikurangin lah nikmatnya lah. Udah mulai dikurangin nikmat-nikmat yang ada pada waktu muda kemarin lah. Rame loh yang lewat jalur Pantura tuh. Gak nyangka loh, kendaraan roda 4, roda 2 tuh banyak banget tuh. Saya kira cuman kendaraan roda 2 doang yang rame di Pantura. Nggak taunya kendaraan roda 4 tuh sama aja rame-rame juga. Karena mungkin emang hindarin macet di ruas tol ya. Sepanjang ruas jalan Jatibarang, dari Indramayu ke Jatibarang tuh ke arah Palimanan, itu hamparan sawahnya luas-luas banget tuh kanan kiri tuh. Nah di sini tuh kendaraan bisa dipacu sampai dengan 90 km per jam nih teman-teman, karena emang enak banget loh. Aspalnya tuh nggak kayak dulu, nggak kayak 3 bulan yang lalu. Aduh, kalau 3 bulan yang lalu lobangnya ampun, ini naik mobil tuh ngeri apa ya, kaki-kakinya ngeri ambrol mobil tuh, injekin lobang di daerah sini. Kita disuruh putar balik dulu nih. Putar balik langsung ke arah, nanti belok ke arah Kadipaten ya teman-teman.
kita belok kiri ke arah Kadipaten. Gila. Ya kalau jalan dua arah tuh emang kayak gitu ya. Kalau misalnya cuma ada motor pasti buat balap sama mobil nih. Daerah mana nih? Oke, bensinnya baru masih berkurang 2 bar. Ini daerah mana ya? Ini kita daerah Widasari apa Wadasari itu, Indramayu. Jalan tembus Indramayu Kadipaten nih. Oke, kita balap aja kalau ada kesempatan biar ngelihatnya enak. Nah, di sini kalau lewat jalan tembus gini tuh jalannya nggak terlalu bagus ini. Jalannya bumpy gitu, tapi nggak, masih enak aja, masih enak sih buat dilewatin tuh biar kata bumpy kayak gini. Tapi nggak bisa ngebut lah kalau di sini mah. Ya maksimal 60 km paling per jam. Tapi jalannya tuh termasuk enak loh dilewat buat ini nih. Masih bisa sekitar 60-70 km ini kendaraannya. Sawahnya luas banget tuh. Lewatin kampung-kampung orang gitu kalau lewat jalan-jalan tembus kayak gini. Hal yang nggak bisa ditemuin kalau kita lewat dibanding lewat tol. Kalau kita bawa mobil tuh kan kita fokus banget itu sama jalan, karena emang kalau di tol kan nggak bisa terlalu pelan, nggak bisa terlalu kenceng banget juga nggak bisa. Jadi kita harus konsentrasi penuh kan, nggak bisa ngelihat kanan kiri, pemandangan kayak gitu. Enak banget dah kalau naik motor tuh. POV nya emang enak naik motor ya. Kurang lebih 37 km lagi sampai di Kadipaten, teman-teman. 1 jam lagi. Kita di pasar apa namanya? Jalan Raya Pasar Tukdana. Pegadaian Tukdana, teman-teman. Kabupaten Indramayu. Biar kata jalan tembus gini tuh jalannya juga enak. Biar kata agak bumpy tapi tetap enak sih tuh. Sawahnya tuh mantap lah, enak emang kalau motoran tuh. Bisa aja lewat jalan tembus mana-mana kalau itu naik motor.
Yang penting aman, kita cari segi aman aja. Ya sekiranya kita nggak yakin buat lewat jalan itu, yang nggak usah dilewatin lah, gitu aja sih. Luas banget sawahnya bos. Wih, mantap, enak pemandangannya ya. Biar kata bukan penggunaan juga pemandangannya tetap enak. Di sebelah kanan tuh kayak ada saluran, kayak saluran irigasi atau sungai gitu ya. Sekitar 30 km lagi sampai di Kadipaten, 1 jam lagi. Cakep banget. Nah, di sini kita ikutin terus jalan ini nih. Kalau ngikutin arah Google Map nih, kita ngambil ke arah kiri nih. Ini kenapa ini ya, apa? Kurang angin atau gimana ban saya nih? Jam 3.16 menuju ke Bandara Internasional Kertajati yang berada di Majalengka. Majalengka apa Sumedang itu namanya? Majalengka kayaknya sih, Kertajati. Dia nanti diralat di bawah sini teman-teman nih. Ya mohon maaf teman-teman kalau saya suka belibet dalam berbicara atau salah dalam menyebutkan nama dan tempat, atau perkataan saya yang kurang bagus. Saya mohon dimaafkan teman-teman, namanya juga manusia boy. Haha. Di depan saya tuh langitnya tuh udah mulai mendung ya, mudah-mudahan nggak hujan ya Allah, jangan hujan. Jauh banget dari rumah. Nah, biar kata jalan terabas kayak gini nih, emang jalannya tuh nggak terlalu ini, nggak terlalu jelek teman-teman, enak nih. Bisa lari di atas 70 km per jam di sini. Atau mungkin emang ini tuh jalan penghubung dari Kabupaten Indramayu ke arah Bandara Internasional Kertajati ya. Makanya jalannya tuh bagus di sini tuh. Enaken lah. Kalau bahasa Sunda, enaken. Sawahnya luas banget.
ih, ini apa itu? Wah, udaranya mulai adem nih. Tanda-tanda nih. Mudah-mudahan terang, jangan hujan dulu ya Allah. Di sini juga ada bis Prima Jasa nih, jurusan mana nih? Bekasi, Majalengka, Cikijing. Oh, lewatnya sini teman-teman. Lewat Pantura dia ya. Ke arah Cikijing ya. Kan kalau ke arah sono ke arah Pantura. Nah, ini belok kiri. Belok kanan, bukan belok kiri. Wih. Jalannya tuh enak di sini loh, lebar. Setelah kita lewat dari menuju ke arah Bandara Kertajati itu akhirnya hujan juga teman-teman. Terpaksa settingannya saya rubah lagi. Saya pakai micnya tuh jadi DJI mic mini ya, karena hujannya deras banget nih. Ya semoga sih nggak apa-apa sih ini kamera, soalnya kan ini udah worth it lah kalau cuman buat hujan-hujan sini. Wah, ternyata hujannya deras banget teman-teman. Antara pengen neduh dan lanjut, tapi sih kayaknya lanjut aja sih. Pelan-pelan lah. Semoga nanti di daerah Sumedang tuh nggak hujan ya, karena kalau di daerah Sumedang hujan, waduh bukan main. Sekarang udah jam 15.30. Ini kita belok kiri ke arah Bandara Internasional Kertajati ya teman-teman. Semoga hujannya enggak deres-deres amat. Tadi Pantura panas banget padahal loh. Kenapa begitu ke selatan sedikit aja hujannya jadi deres kayak gini? Kita udah di daerah Jati 7. Bang apa udah masuk ini kayak apa tulisannya, udah masuk Majalengka nih. Kok Majalengka? Apa udah masuk Majalengka ini? Oh iya, udah Kabupaten Majalengka ini teman-teman nih. Jati 7. Saya kira masih di daerah ini apa? Indramayu nih. Oke. Ini masjid ada alun-alun apa nih? Alun-alun Jati 7 tuh masjid apa ya? Masjid Al-Hikmah Jati 7. Bah, di daerah sini malah nggak hujan nih. Alhamdulillah dah. Mudah-mudahan nggak hujan lah.
apa-apalah udah mau kayak ini, udah pakai apa, ada rame-rame apa tuh di depan. Oh, ada perayaan apa ini? Apa ini, kesenian apa ya? Rame banget. Kayak ini apa, sunatan gitu kali, apa kuda jingkrak gitu ya. Kuda jingkrak, coba itu. Oh iya teman-teman, kenapa saya selalu bawa mic tuh lebih dari satu ya, mic wireless ataupun lavalier nih teman-teman. Karena sewaktu-waktu misalnya nih motoran hujan tuh kita bisa make mic wireless ya. Kalau apa, kalau hujan tuh pakai mic wireless, kalau misalnya nggak hujan kita setting lagi ke mic lavaliernya. Nah ini kan udah nggak hujan nih, tapi awannya masih mendung banget, masih gelap tuh. Jadi ya udahlah, kita ini aja nih, kita pakai aja jas hujannya, settingannya ntar kita rubah lagi ntar. Dan ini saya nggak pakai Google Map nih, feeling aja. Daerah sono tuh, wih gelap sekali, masya Allah. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan nggak hujan deras. Padahal tadi di Pantura tuh terang penter banget, di sini gelap, wah kacau. Klinik Sinar Surya. Nah itu truk tangki tadi udah saya salip jauh banget, kesalip lagi pas berhenti hujan tadi ya. Gelap banget. Gelap banget ya, masya Allah. Nah kalau ke kanan tuh itu ke arah Bandara Kertajati tuh teman-teman tuh. Oke nih, akhirnya kita ngelewatin depannya Bandara Kertajati ya. Walaupun saya belum pernah masuk ke dalam sono tuh, tapi paling nggak udah pernah lewat depannya. Nah kalau udah saya sampai sini tuh kayaknya sih deket ke arah Kadipaten nih, karena bentar lagi kan pintu keluar tol Kertajati tuh. Nah di sini baru, tapi awannya gelap banget ya Allah. Nah kayak malam hari cuy. Mudah-mudahan nggak ke arah barat, ke arah timur aja. Jangan ke arah barat ya Allah.
Ntar pulangnya deres banget hujannya kayaknya. Oke teman-teman semua, dikarenakan kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan, hujan deras dan petir di daerah Kertajati, akhirnya video ini hanya sampai di sini dan akan berlanjut di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Apabila teman-teman suka dengan video perjalanan dari kami, silakan like, subscribe, dan komen. Salam 1486.